Jangan mengatakan hal seperti itu pada makhluk lain. Oh iya yang. Takut-takut dia marah. Itu tinggal meresponnya bagaimana. Kalau saya kok besok akan mati, itu mana saya bersyukur. Kenapa? Itu sebagai pengingat saya. Saya ditingkatkan lagi bermanfaatnya dan kebaikan serta ibadahnya. Kan seperti itu yang ya, tinggal meresponnya yang positif, jangan yang buruk-buruk. Sehat-sehat ya. Terus ya. ini manusia. Saya ketika kemarin bertemu dengan Arya yang bersama dirimu, ada satu ini yang membuat saya sedih. Apa itu? Saya sedih Arya tidak mengetahui ini sampai dia dewasa. Ya, saya mengatakan, saya bertanya kepada Arya, bagaimana kabar ayah dan ibumu? Dan Arya menjawab, ibu sudah tidak ada. Sebenarnya, itu saya kelepasan mengatakan hal seperti itu. Saya lupa bahwasanya Arya mengetahui ibunya itu sudah tidak ada. Sebenarnya bukan seperti itu. Maksudnya gimana yang? Ibunya masih hidup apa bagaimana? Iya, ibu dari Arya ataupun istri dari Pitangsa itu masih hidup sampai sekarang. Loh kok bisa Arya tahunya sudah mati? Ceritanya sangat panjang. Ya diceritain agar kami tahu yang. Kalau untuk ini mungkin saya akan menceritakan kepadamu. Ya. Seperti ini. Dulu sekali, waktu itu Arya berumur 3 tahun. Terbilang kecil karena masih balita. Pitangsa dan istrinya bernama Yurandini. Yurandini. Benar. Ibu Arya itu bernama Yurandini. Waktu itu Pitangsa belum memiliki apa-apa. Miskin. Dibilang miskin juga tidak. Sebenarnya Pitangsa itu berkecukupan. Tetapi kemauan dia untuk membuat kerajaan sangat besar. Tetapi terhalang. Kau tahu sendiri, kerajaan membutuhkan biaya yang sangat besar. Lalu Pitangsa satu ketika bertemu dengan sesosok makhluk yang sangat kaya raya. Sama dari kerajaan juga. Pitangsa memiliki pikiran. Dia berhutang sangat banyak uang. Tetapi hutang Pitangsa terhadap kerajaan tersebut itu bukan mengatasnamakan Pitangsa sendiri, melainkan atas nama istrinya Yurandini. Kerajaan itu benar-benar dibangun oleh Pitangsa. Selang beberapa tahun, kerajaannya sudah mulai maju, pengikutnya sudah mulai banyak. Modalnya hutang itu buat kerajaan? Iya. Pengikutnya sudah mulai banyak, kerajaannya sudah semakin besar, wilayahnya sudah semakin luas, yang sekarang menjadi pengharap-harap itu. Datanglah kerajaan yang dihutangi Pitangsa yang mengatasnamakan istrinya untuk menagih hutang yang dipinjam oleh Pitangsa. Di sini pintarnya Pitangsa. Pitangsa tidak mau membayar hutang itu dengan alasan bukan dia yang berhutang karena mengatasnamakan istrinya. Lalu kerajaan itu berkata, lalu di mana istrimu, Pitangsa? Mohon maaf, istri saya sudah tidak ada ataupun sudah meninggal, sudah mati.
Dan kematiannya, ketika dia masih hidup itu sudah bercerai dengan saya. Seperti itu. Itu berarti hutang yang dipinjam oleh Pitagsa dengan kerajaan itu hangus, lunas, karena atas nama dari hutang tersebut adalah istrinya. Kau mengatakan Pitagsa cerdik dan pintar. Sudah dari dulu Pitagsa pintar. Lah, lalu istrinya disembunyikan di mana itu? Pitagsa tidak mau hutangnya ketahuan di suatu hari, di kemudian hari. Pitagsa dengan tega, mohon maaf, istrinya diasingkan ataupun dibuang. Itu kenyataan yang ada. Arya masih kecil. Membuat berita palsu. Benar sekali. Kematian istrinya. Iya. Bahkan Arya yang anaknya saja tidak tahu bahwasanya ibunya masih hidup sekarang. Yang Arya tahu ibunya sudah meninggal semenjak dia kecil. Akhirnya lunas itu nih, Pak. Benar. Hutang tidak jadi dibayar, kerajaan tetap berjalan. Pengikutnya semakin banyak, semakin banyak. Pitagsa semakin berkuasa. Lah, ngomong-ngomong dibuang itu, dibuang di mana? Terakhir saya mendengar kabar istrinya si Yurandini itu, dia itu diasingkan ataupun dibuang oleh Pitagsa di salah satu hutan yang bernama Hutan Katurboyo. Untuk sampai saat ini, saya rasa Yurandini masih hidup. Karena sebenarnya kemampuan Yurandini untuk bertahan hidup sudah cukup. Walaupun untuk secara bertarung, melawan musuh-musuh ataupun bahaya yang datang, itu dia masih jauh. Maka dari itu, ketika Arya mengatakan ibu sudah tidak ada, saya kaget dan saya merasa sedih. Pitagsa jaya, hutang lunas, istrinya bikin berita kematian, lalu istrinya dibuang. Iya, di Katurboyo. Di hutan Katurboyo. Dibuang tanpa ada perlawanan karena memang Yurandini tidak memiliki kemampuan untuk melawan Pitagsa waktu itu. Kejam apa cerdik itu, saya nggak tahu. Ya mungkin bisa saya katakan itu suatu kekejaman. Nih, yang dulu jenengan kan sudah memberitahu itu kepada saya. Andai kata saya bercerita dengan anaknya Arya Sagala, itu sangat marah besar yang ada. Saya rasa percuma. Kau seharusnya mengetahui Arya memiliki sifat tidak jauh berbeda dengan Pitagsa, keras kepala. Arya mengetahui ibunya sudah mati, sudah dari kecil, sudah tertanam di pikirannya. Kau mengatakan ibunya sudah masih ada, percuma. Dengan kerasnya hatinya Arya yang mirip sekali dengan Pitagsa, tidak akan diterima berita-berita semacam itu. Malah yang ada, kalian yang akan dimarahi oleh Arya. Beda konsepnya kalau posisi sekarang. Kau tahu yang Arya sedang bermusuhan dengan ayahnya. Itu saya tahu sekarang kenapa Arya menanyakan alat itu. Apa yang coba? Kau baru saja mengatakan Arya sedang bermusuhan dengan ayahnya. Iya.
Ini malah saya jadi khawatir. Bidaksa dalam kondisi terancam oleh anaknya dan oleh kalian. Nah, kalian mengatakan Bidaksa melakukan penyiasatan terhadap kaummu. Kita lagi mengingatkan, kita kan sebagai sahabat ingin mengingatkan. Masa membiarkan hal buruk itu terjadi? Sudahlah, saya tidak mau bercerita lebih panjang lagi. Saya rasa posisi saya yang sudah bercerita ini kemungkinan tidak aman bila mana Bidaksa mendengarnya. Saya lebih baik menghentikan cerita saya. Mohon maaf, sekali lagi saya tidak bisa memberitahumu tentang alat yang berada di sini. Terima kasih itu atas ceritanya, itu bermanfaat. Sehat-sehat ya, Yang. Jurang ya. Kalian juga. Jurang. Gini. Yang tadi namanya Yuran ini ya? Iya. Hutannya apa? Katur ya? Atur boy. GG. Matur nuwun ya. Waalaikumsalam. Bisa kita mainkan di situ. Mainan gimana, Mas? Ini pasti kan cek apa enggak gitu. Ya, memang. Informasinya loh. Kayak berpihak teman paling apa? Bijaksanaan. Nah, Iya. takut itu kan juga Aku rasa jika kita membongkar hal itu, lalu istrinya bisa kita ajak kerjasama. Unggul kita. iya, tapi kan kalau itu Istrinya siapa? benar-benar informasi yang valid, Mas. Charlie? Takutnya kayak gitu, Mas. Kemarin kan kita Orang selalu bisa- dijebak orang- loh, Mas. Sekarang dengan Ya kalau Misalkan- kita nggak gali itu, ya kita pulang deh bang, nggak ada apa-apa. ya memang iya sih. Orang misalkan istrinya bisa bekerja sama, apa ya istrinya mau diajak kerja sama dengan kita? Maksudnya dikali informasi kerajaan siapa yang dihutangi kan bisa, Hmm. iya kan? Ya. Wah, duduk medeng, rame. Itu satu. Yang kedua, murkanya Arya lebih-lebih kayaknya ini. Saya tahu iyalah. Terus yang ketiga, Aduh banteng dor. Tadi adu domba sih ya banteng. yang ketiga kita menyatukan anak dan ibu. Yang keempat, tahu nggak? Paling penting ini. Apa itu apa? Yang keempat itu dik ya. Dengerin dia paling penting. Apa? Kita bisa membuka takdir yang selama ini ditutupi, kesalahan yang selama ini ditutupi. Itu ketidakadilan. Terlalu kayak banget kan gula. Tutulan. Kebetulan jeneng, Tenang kok. Strategi punya. Jadi apa? Namanya siapa yang payu yang enak, berpayu. Bojone. Dasmu. Ganti bojo sisan. Ngawur. Oh, ganti. Tadi modelnya kayak gini ya Mas. Bidaksa sama istrinya yang minjam ke kerajaan itu. Iya. Misalkan Bidaksa. diperintah Bidaksa, disuruh Bidaksa gitu lah ya. Misal, perintah bojone kok nyilih, Umi pinjam uang. Wah, yang Neli. Ya. Meli pinjam. udah dapat pinjaman uang, bikinlah sebuah kerajaan dan berjalan, tapi nggak dibayar itu Utangnya. hutangnya sampai akhirnya yang punya Nage. nagih itu bikin cerita bahwasanya istrinya udah palsu. meninggal. Iya, berita palsuan dan ini dihasilkan. Pinter we. Itu orang bodoh 10 ya. Sugih. Ya, kalau rasa gampang gue kan gue kegelondongan cerita gede nih kan. Iya sih. Pasti ada sesuatu yang disiapkan ini sedemikian rupa sampai itu sampai sukses. Yo, jahat aja gue harus pakai otak, apalagi yang Berarti bener. kan jadi istri yang rezeki ini Mas. Ya mulai sehat-sehat ya. Ya sehat. Ini juga nih. Nah, berarti kita mikir dia alas Nih. apa? Kita tidak ada pilihan Ya lain. mikir alas apa mikir Mbak? Boyo. Apa sih? Enggak, Katur. kita ketemu Arya dulu aja. Waktu malam itu. Menanyakan perihal pamannya. Soalnya kasihan Arya mencari paman Margio, orangnya udah nggak ada. Oh iya jadi. Luar giung kata. Lah mungkin siapa tahu Arya dijelaskan itu kita bisa bareng sama Arya mencari ibunya ke Lirboyo. Katurboyo. Katurboyo. Lirboyo itu pesantren. Katir. Kasur. Katur.
Tidak. Oh, gimana tadi? Mengatur bunyo. Nah, yuk kita lanjut ya. Bismillah teman-teman. Kita tidak bisa masuk ke pengarap-arap. Kita akan menyisir dari pinggir. Barangkali ini ada suatu petunjuk keajaiban dari Gusti Allah mengenai cerita dari kakek ini. Ya ngapa dia tiba-tiba datang kayak gitu ya, iya. Kalau bukan Allah yang mengetuk hatinya siapa loh? Februari. Wis wayahe wong tulus gue tampil nomor loro. Apa? Itu pemilu ya? Nomor loro. Iya tadi ngomong pemilu. Ya Februari. Indonesia mau ada pemilu. Iya saya tahu. Wis wayahe wong tulus gue tampil. Gemoy. Enak. Nomor 2 tadi bilang. Kok belum jawab? Itu Arab. Iya, Pak. Ya itu hitungannya kok belum Gemoy. Oh, yang emosi yuk, bener. Oh, yang itu gini. Gila yuk serangan itu. Iya kok. Aduh, oke banget. Berapa kelompok? Mantan bayikan Lara. Arya Sakra. Ini menang. Kok sih ngomong apaan gini? Bangsat manusia, bajingan. Sabar. Apa yang sebenarnya terjadi, Arya? Paman saya itu sebenarnya sudah meninggal. Bajingan. Kita mau mencari informasi kemana lagi coba? Saudara-saudara dari ayah saya yang masih hidup sudah saya datangi. Ternyata tidak mengetahui mengenai kotak hitam yang ada di belakang kepala dari ayah saya. Bajingan. Lalu bagaimana kabar Sena, calon istri? Itulah yang menjadi permasalahannya. Semakin lama kita untuk mencari mengenai kotak hitam itu, maka akan semakin lama pula saya menyelamatkan calon istri saya. Bagaimana ini? Tenangkanlah hatimu. Bagaimana bisa tenang? Saya harus bergegas untuk menyelamatkan Putri Sena. Calon istri saya sekarang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Sabar Arya, sabar, tenang dulu. Saya mempunyai satu rencana lagi, Arya. Rencana apa lagi yang ingin kau sampaikan? Yang ada, rencana yang kau sampaikan kepada saya itu hanya untuk mengulur waktu saja. Lalu, apa yang kau ingin lakukan? Mari kita serang saja sekarang, kita serbu. Kau punya pasukan yang banyak, saya juga memiliki pasukan. Mari kita gabungkan dan serang. Kau tidak tahu. Ngerti Yunus. Pasukan kami. Itu karena kalian bodoh, kalian hanya menunggu serangan dari ayah saya. Coba kau yang menyerang, jangan kau menunggu. Wah, mungkin butuh-butuh. Kepenak boleh ngomong. Tidak semudah itu, anak kecil. Ferguso. Juru-juru apa sih? Tidak semudah itu bagaimana? Jika kau memiliki nyali, jika kau memiliki keberanian, maka kau yang seharusnya menyerang. Jangan beri kesempatan Bidaksa untuk menyusun rencana. Itulah langkah yang seharusnya kau lakukan. Di mana ada sebuah peperangan dimenangkan dengan emosi sepertimu? Saya tanya, perang mana yang menang? Saya sering memenangkan peperangan dan pertarungan. Ya. Jangan kau harap saya tidak pernah memenangkan pertarungan ataupun peperangan. Lawanmu hantu kebon. Nah, kau harus menyadari lawanmu sekarang itu siapa, Arya. Maka dari itu, kita itu harus benar-benar siap. Jangan kau beri waktu untuk Bidaksa mempersiapkan lebih jauh daripada kalian. Sedangkan persiapan kita hanya untuk mencari-cari yang tidak jelas. Hei, Arya. Adanya saya menasihatimu, itu tandanya saya sayang sama kamu. Saya tidak ingin kau mati konyol. Itu saja. Kita bisa memilih langkah apa yang tepat dalam menghadapi situasi seperti ini. Yang ada kau banyak pertimbangan saja. Apa yang ingin kau sampaikan kepada saya cepat? Kau memiliki rencana apa? Saya sudah tahu sebenarnya, Arya.
Tahu apa? Tahu kelemahan dari ayah saya. Kok bisa diam apa kalau tidak? Dengerin dulu. Dengerin. Beri kesempatan teman saya ini. Ya makanya cepat katakan, jangan bertele-tele. Jangan abong banget gue. Bos. Asal engkau tahu, Arya. Saya sudah tahu bahwasanya pamanmu sudah tidak ada dari tadi sore jam 8 malam. Kau mengetahui informasi itu dari mana? Adalah. Kau tidak usah menanyakan hal itu. Intinya ini informasi A1 valid. Ya memang, saya juga sudah mengetahuinya bahwasanya paman saya itu sudah mati. Apa hanya itu? Tidak, Arya. Kita ada rencana bagus ini, Arya. Tentang ibumu. Di sini. Kau bisa diam dulu atau tidak? Tolong dengerin dulu diam. Ya sudah cepat. Selesai. Saya akan serahkan sedikit. Ampun sudah. Di saat dulu ayahmu dan ibumu belum memiliki sebuah kerajaan, masih menjadi rakyat biasa, ayahmu itu mengatur sebuah strategi kecerdasan otaknya. Kau tahu apa yang dilakukan ayahmu? Menyuruh ibumu itu untuk hutang terhadap kerajaan. Di kala itu ayahmu mungkin baik sehingga bisa meminjam, tapi meminjam itu atas nama ibumu. Yolandini namanya. Yurandini. Bukankah itu? Ya benar. Nah, Bahkan tahu. waktu itu kamu masih kecil. Katanya. Kau tahu apa yang dilakukan ayahmu piciknya? Setelah hutang itu didapatkan, ayahmu dan ibumu mendirikan sebuah kerajaan yang mungkin sekarang jadi pengarap-arap itu. Kau tahu? Hah? Ketika kerajaan itu menagih hutang terhadap ayahmu membuat berita palsu kematian ibumu agar hutang itu lunas. Dengan cara apa? Membuang ibumu dari pengarap-arap dan memberikan sebuah berita kabar bahwasanya ibumu telah mati. Padahal pada kenyataan ibu masih hidup. Cuma dibuang saja. Ngeblibet. Menyepelekan. Manusia, sebenarnya yang bodoh itu kamu atau saya? Sopan. Kau selalu mengatakan bahwasanya saya itu adalah anak kecil yang bodoh, anak kecil yang beringas. Tapi sejatinya, kenyataannya, kalian yang tidak punya otak. Arya, tunggu dulu. Kamu sebenarnya senang apa nggak dapat kabar bahwasanya ibumu masih hidup? Nah, Itu tidak mungkin, bodoh. Mana ada makhluk yang sudah mati itu hidup kembali. Kau gunakan akalmu. Apakah kau diciptakan tidak memiliki akal? kami manusia sudah Ya sudah, kau punya akal atau tidak? punya. Pasti kau mengetahui jika makhluk yang sudah mati tidak mungkin hidup lagi. Itu pasti. Ya sudah, itu tidak mungkin, berarti ibu saya masih Kau hidup. berarti tidak mendengarkan. Lain halnya cerita dengan ibumu ini. Membuat kabar kepalsuan kematian ibumu. Bukan ibumu mati terus hidup lagi. Coba cermati kata-katanya. Yang mengenal ibu saya, kau atau saya? Saya tanya, kau pernah melihat ibumu atau Saya pernah melihat ibu saya. kau masih kecil di kala itu? Walaupun masih kecil, saya mengingat wajah dari ibu saya. Kalau memang saya tidak tahu tentang ibumu, kenapa saya tahu namanya ibumu itu siapa? Kau bisa saja mendapatkan kabar dari itu. Itu adalah permainan dari ayah saya. Kau harus menggunakan akalmu. Nih, saya juga mengetahui di mana ibu dimakamkan. Dan pada saat saya kecil, saya juga masih ingat betul. Saya menangis di atas pemakaman ibu saya. Bisa tambung. Tidak susah bagi pitaksayamu untuk membuat sedemikian rupa skenario itu. Dan tidak susah juga untuk ayah Pidaksa untuk membuat cerita itu dan disampaikan kepada dirimu. Untungnya Kau punya akal apa tidak?
Jika memang kau tidak mempercayai hal itu ya terserah. Tapi saya penting. Informasi ini menurut saya penting, Arya Sagala. Biasanya diberitahu ibunya masih hidup kemana? Seperti ini, muntrung. manusia, saya peringatkan. Daripada kau hanya membuang-buang waktu mencari sesuatu hal. Jika memang toh ibu saya masih hidup dan berada di suatu tempat, kau mencari ibu saya, itu hanya membuang waktu dan memberi waktu yang panjang untuk ayah Pidaksa menyusun rencana, menyusun strategi agar kau ketinggalan strategi itu. Lalu yang saya ingin tanyakan kepadamu, apa yang kita bisa buat untuk saat ini? Lebih baik kita siapkan pasukan yang banyak. Kita lakukan penyerangan dengan menyusun strategi penyerangan yang sangat matang. Kau memiliki pasukan yang begitu kuat. Saya juga memiliki panglima-panglima yang kuat. Tidak semudah teorimu. Seperti ini. Perihalnya, kau sedang tidur, lalu rumahmu kebakaran. Kau sudah bersiap-siap untuk memadamkan api itu? Itu sama halnya sekarang. Jika kau hanya mengulur waktu dan memberi waktu Pidaksa untuk menyiapkan semuanya, menyiapkan penangkal-penangkal penyerangan itu. Kau hanya bisa omon saja, Arya Sagala. Ya. Belum tentu ya, nafsumu itu akan mengantarkan kemenangan, mengantarkan kematian cepat ya. Yang ada apa? Mayatmu nanti ya, ketika kau sudah dibunuh sama ayahmu, kau akan disaksikan orang yang kau cintai sama Sena itu akan dijilati di depanmu. Mampus kamu. Kayak gini saja. Jika kau ingin menyerah monggo, mau mati monggo, terserah. Saya capek ngomong sama kamu. Yang penting saya sudah menyampaikan berita ini kepadamu bahwasanya ibumu masihlah hidup. Kita bisa menyisipkan hal penting di situ. Dengan cara apa? Saya yakin ketika ayahmu sedang jatuh cinta terhadap ibumu seyuran dini, sifatnya sepertimu. Kau akan menceritakan semua yang kau miliki. Kau akan menceritakan semua pengalamanmu. Kau akan menceritakan semua kehidupanmu. Begitu juga dengan Pidaksa. Tidak luput dia akan menceritakan sebuah kotak hitam yang ada di belakangnya terhadap ibumu. Jika kita bisa menemukan ibumu, kita bisa manfaatkan informasi itu. Mikir. Wah, drungokna. Angas temen. Nih. Mudeng apa enggak kamu ini? Dong, terserah kamu mengatakan bahwasanya ibu saya masih hidup. Saya sudah tidak mempercayainya lagi. Ya, saya senang jika ibu saya masih hidup. Tapi kenyataannya yang saya ketahui dan saya menyaksikan, benar-benar menyaksikan, bahkan makamnya itu ada. Kau sudah membongkar apa belum? Jika saya bongkar sekarang, apakah ia masih utuh wujud ibu saya? Jadi kala itu kau diberikan sebuah drama seperti itu langsung percaya. Sedangkan ayahmu, saya sudah katakan ayahmu pintar. Ya sudah, terserah kau. Ya, nih, lagi pula modal dari mana Pidaksa bikin kerajaan gede kayak mengenai hal itu bukan menjadi urusan saya. Ya kita kan harus memikirkan. Tidak modal utang kok. Itu cuma permainan Kamu kayak gini tahu saja. usulnya. Kayak gini saja. Kau tahu sebuah hutan namanya apa? Katir. Boyo. Katur boyo. Ibumu terakhir dibuang sama ayahmu itu di Katur Boyo. Makin tidak masuk di akal. Ayo bujang. Kudu kandhane ku angel. Tahu tempat itu. Bodoh atau tidak? Di mana tempat itu? Tempat itu lumayan jauh dari sini. Dan saya sering singgah. Bahkan saya sering main ke tempat itu. Saya tidak menemukan ibu saya. Berarti kan semakin jelas. Itu hanyalah cerita karangan dari ayah saya. Untuk membuang-buang waktu kalian. Nih, pakai logika. Kok main ke Katur Boyo kan hanya main, bukan mencari. Tapi tentunya saya banyak mengenal warga-warga di sana. Bahkan saya mengenal pemimpin di sana. Saya itu mengenalnya. Saya masih ingat betul wajah dari ibu saya.
Cuma lah Mas. Dipakai pikiranmu, dipakai otakmu. Cuma Mas jelasnya. Itu tidak mungkin ibu saya dari sana. Tapi kan lambat laun ibu kamu yang dulunya muda, sekarang sudah berkeriput kan nggak tahu. Kayak gini lah bisa. Bisa. Terserah mau apa sana. Mati konyol. Ya sudah, terserah jika kau memang ingin membuang-buang waktu mencari ibu saya yang itu kenyataannya sudah mati. Ya, saya lebih baik merencanakan sesuatu untuk melakukan sebuah penyerangan. Buat apa rencana? Langsung serang aja sana. Nggak usah direncana. Boom. Kolam. Mau jadi nyongki payah. Bodoh. Ash. Ini gini saja. Saya sudah membantumu banyak. Kau tahu tempat hutan? Iya, saya tahu. Antarkan saya ke sana. Saya hanya akan mengantar saja. Iya. Ya nggak apa-apa. Daripada saya tidak bisa masuk ke pengarap-arap. Daripada saya bodoh hanya mencari makhluk. Itu sama saja kita mencari jarum di tumpukan jerami. Bodoh. Tinggal pakai magnet sudah ketemu. Tidak ada yang susah di dunia ini. Sampai ini yang ketemu. Ikuti saya. Cutik. Ngasak. Kali kan kudu sabar, Mas. Aja kok sing anak lanang jenenge Arya ki bocah main iki. Cogun mengko kowe. Main bos Arya artinya kok. Ya, tapi mbok Arya ketularan Arya ki piye? Mario burung. Wis ya apa sih? Mbok burung. Sabar. Mikir. Pangas temen. Assalamualaikum. Orang tua bodoh. Salam. Apa-apanya? Tetap. Bocah angel. Jalan jauh banget di mana sih? Ini adalah hutan Katurboyo. Hutan yang sedang kalian cari. Sudah saya mengantar kalian sampai titik. Dan saya akan kembali. Selamat kalian mencari makhluk yang sudah mati. Tunggu Arya Sakala. Ada apa lagi orang tua bodoh? Saya mau bagaimanapun juga saya sudah memperjuangkan ibumu. Iya. Hargai itu. Iya, saya senang. Saya senang dan saya akan sangat bahagia jika memang ibu saya itu masih hidup. Biasa aja. Nanti kalau ternyata saya menemukan ibumu, Ya, saya akan berterima kasih. terima kasih buat apa? Terima kasih. Sewo. Lebih baik saya itu menyusun rencana dan langsung menyerang ayah saya. Jangan disusun rencana langsung. Ya sudah, silakan cari saja sampai ketemu. Saya pergi. Tunggu dulu. Ada apa lagi? Innalillahi wa inna Pimpinan dari Katurboyo itu siapa? Nih, Saya tahu. Kau kan membuli. Udah. Saya orang tua bodoh. Kau punya akal, kau punya otak, kau punya mulut. Kau bisa tanya siapa pemimpin di sini. Kau tahu? Saya tahu. Ngapain saya repot-repot tanya? Iya, Kau udah tahu kok. mempermudah urusan orang lain niscaya kamu. Sarmoyo Ya. itu pemimpin di hutan ini. Di mana Sarmoyo? Ya di tempatnya saya juga tidak tahu dan saya juga tidak selalu bersama dia. Itu tentu apa, Lurah? Pemimpin. Cabut kupingnya. Terima kasih sudah mengantarkan ke sini, sudah menjawab. Monggo. Serang. Sudah. Serang langsung. Buru pak tekor. Ngasuknya pipa ya ngene. Arya. Langsung tangan di wilayah. Bocah boleh gawe nih antar ya kayak gitu. Pretes. Ini sisaan ya. Ayo, iya betul. Betul juga. Ambil ya. Kumpulkan rambutnya Jawa keriting. Nggih. Kan betul nih. Kuis nyala burukun. Udah. Aman. Tunggu kelalen man kayak wingi. Ini kan kepecet. Tunggu jembuk kelalen udah dinyalakan. Kepecet entang. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tumben temen. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam. Punten, siapa ini? Dolapit. Dolapit. Nggih, perkenalkan Dolapit. Saya Ganang. Manusia Ya, punya nama. Ganang. Itu namanya Kanang. Ada apa? Apakah panjenengan tahu lurah di sini yang namanya Sarmoyo?
Kau mencari Pak Lurah? Iya benar. Ada urusan apa? Ya ininya ada kepentingan lah. Oh juga. Iya. Kalau bisa tolong dipanggilkan sekalian lah. Siapa tahu nanti kamu dapat hadiah dari Pak Lurah. Ini kamu penting membawa banyak gagasan dan rencana untuk kemajuan desa Katurboyo ini loh. Kemaslahatan. Bermanfaat. Tapi sayang sekali manusia. Apa? Waktunya tidak pas. Kenapa sih? Kau datang seperti apa semaumu sendiri. Sekarang sudah malam. Bentar lagi pagi. Kau harusnya datangnya siang. Ya nggak ada urusannya lah. Beliau Pak Lurah istirahat. Ya siapa tahu salah dulu lah. Ya siapa tahu masih bergadang sampai jam segini kan? Begadang bukan bergadang. Biasanya masih seneng nyanyi-nyanyi kalau Pak Lurah kali jam begini. Lurah di sini tidak pernah bernyanyi. Oh, berkira yang orang Begini saja. puritur happy lah. Kalian berjalan ke arah sana. Rumahnya tidak jauh lah. Panggil sajalah. Panggilin lah. Oh nanti kalau nggak mau manggilin warganya Yang bernama Dulapit. Dulapit itu malah Males-malesan. Menyesatkan. Lurahnya Seneng nyanyi. nyanyi. Saya tidak pernah mengatakan itu. Oh saksi banyak 1, 2, 3, 4 gimana? Tak bilangin nanti lu. Ya. Mau manggilin apa jenengan pergi? Yakin. Saya tidak enak hati kalau memanggil. Nggak apa-apa, ini kan pentingan Dulapit. Oh. Kalian memaksa ini. Panggil lah. Pak Lurah. Pak Lurah. Ada tamu Pak Lurah. Sudah. Oh, kalian datang saja tidak apa-apa. Panggilin kalau bisa. Panggil buruan. Minta tolong lah. Nanti kamu dapat bantuannya banyak. Ya, Kalian menunggu di sini. ya terserah. Ya nggak apa-apa. Tapi sebentar. Oke. Saya panggil. Awas kalian. Iya coba panggilin, yang penting dibawa ke sini lah. Saya akan suruh ke sini, tapi jangan macam-macam. Jangan Ya. kalian. Iya, Saya tidak tenang saya. Ya, Saya pamit dulu. Selamat malam. malam. Delapan. Apa sih, Mbah? Ya. Tunggu. Hah? Tungguin lagi dipanggilin Pak Lurahnya. Masa Pak? Assalamualaikum, Mas Dulapit yang baik hati, Pak Lurah yang bijaksana. Waalaikumsalam. Monggo Pak Lurah. Dia ingin berbicara dengan Pak Lurah. Silakan. Ya, sama-sama Pak Lurah. Saya salah satu warga yang sangat rajin. Diangkat jadi keamanan saja ini Pak Lurah. Terima kasih, Pak Lurah. Saya mau menundur diri. Silakan. Saya mau beristirahat. Silakan. Masih seneng nyanyi Pak Lurah? Maksudnya Enggak, bercanda Pak Lurah. dari mana? Saya Oh, tunggu. Namamu siapa? Dan berasal dari mana? perkenalkan sebelumnya Pak Lurah, nama saya Gasesin. Kami dari Kelurahan Randegan Banyumas Wangon RT 1 RW 4. Alamatnya depan lapangan poli ke timur sedikit. Sebelah selatan jalan. Randegan. Ya, Saya baru mendengar. ya itu lurahan di bangsa kami manusia. Kalau saya tim Gasep. Saya bertempat di Ciarus. Alamat saya di Kaliepek. Jadi seperti ini Pak Lurah. Bagaimana? Dulunya kedatangan saya pertama bersilaturahmi. Ya, yang kedua memang ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan kepada Pak Lurah mengenai hak dari warga.
BLT. Apa yang ditanyakan? Seperti ini Pak Lurah. Saya tidak bisa menyebutkan tahun berapa kejadian ini terjadi. Di mana di kala itu masih saudara saya Pak Lurah. Telah dibuang katanya di desa ini. Apakah Pak Lurah pernah ya, menjumpai atau memiliki data bahwasanya ada yang pernah masuk ke desa ini? Wanita, perempuan. Ya, cuma saya tidak tahu tahunnya itu berapa. Intinya kok ciri-cirinya wanita itu dibuang katanya. Ya nggak tahu kalau dibuang itu ya. Namanya siapa ya? Nah, wanita itu namanya Jura Dini. Umur berapa? Aduh, kalau berapa umur saya tidak tahu Pak Lurah. Kau mengatakan katanya saudara. Ya, itu kan saudara leluhur. Lama. Lama. Lampau. Jura Dini. Yura. Dini. Tidak ada. Langka, Mas. Ya coba diingat-ingat lah, siapa tahu ada Pak Lurah. Itu pindahan masuk ke sini atau Ya, pindahan. pindahan? Yang kira-kira mungkin Pak Lurah pernah menemukan ada perempuan yang terlantar, terus akhirnya ditolong sama Pak Lurah atau apa? Kau mengatakan terlantar. Ya, Ada, kalau terlantar ada. Ada terlantar. siapa itu Pak Lurah? Namanya siapa? Tapi itu wanita siluman. Kok bisa jalan siluman? Begini ceritanya. Ada yang mengantarkan ke sini. Laporan katanya ini ada warga ingin bertempat tinggal di sini. Saya tanyakan asalnya dari mana. Ya memang wujudnya sih cantik, tapi kebanyakan itu yang mengatakan itu siluman, sehingga warga-warga di sini itu tidak mau kalau si wanita itu ditempatkan di tempat ramai. Akhirnya sama saya ditempatkan di ujung demi kenyamanan warga di sini. Biar bagaimanapun yang namanya lurah kan harus pijak. Ya, benar. Suara terbanyak harus diikuti. Iya, polling namanya. Tuh, Itu namanya siapa Pak Lurah kala itu? nanti saya ngetin. Banyak sekali warga di sini. Lupa ya. Lupa. Nah, terus Warga di sini tuh ada 30 ribu. Iya. banyak tuh. Banyak banget. Satu kelurahan itu. Satu kelurahan yang ada di 30 ribu. Oh, jadi maksudnya Kayak satu nggak kecamatan bisa ngapalin ini, Mas. satu persatu Ya, nama iya. warganya itu. Tapi hafal. Tapi ya tahu baca-baca warganya. Ya wajar sih Pak Lurah. Enggak kok memang Lurah. Duduklah Pak Lurah, ini kita masih banyak ngobrolnya sih. Ya mohon maaf Pak Lurah. Nyantai Pak Lurah. Nah, itu dianggap wanita siluman karena kenapa itu Pak Lurah? Siluman apa itu? Siluman harimau. Iya. Apa menciri-cirikan wanita itu siluman harimau? Putih. Wujudnya putih. Berarti harimau putih. Harimau putih. Itu warga itu juga sering menyaksikan. Apa panuan toto-toto? Ada kumisnya sih. Ada. Ya benar, godong Kayak macan. godong dat ini. Untuk apa sebenarnya? Ada keperluan apa? Saya sedang mencari wanita itu, kok kasihan anaknya terlantar sekarang nggak punya iman. Maaf, itu Pak Lurah ada semut.
Pak Lurah. Wanita yang mana? Banyak pendatang wanita yang masuk ke desa ini. Ada Watem. Itu memang pedagang di sini. Itu pendatang. Pendatang. Terus ada lagi Simon. Simon laki-laki sih, Simon. Juria. Ini Juga ada. intinya yang nyeleneh dan mencurigakan ada apa enggak Pak Lurah? Atau mungkin yang terlantar karena dibuang? Yang terlantar. Nggak punya apa-apa. Dini. Tapi kan saya tanya Yuran Dini Pak Lurah, apa itu bukan wanitanya? Ya kalau yang di sini tuh setahu saya namanya Dini. Ya panjangnya saya kurang hafal. Ceritanya bagaimana itu kedatangan Kalau Dini? Dini begini ceritanya. Katanya si Dini itu di desanya itu wanita pembawa sial, wanita siluman harimau putih. Akhirnya sama warga dibuang dan dimasukkan ke desa ini. Oh, berarti yang siluman-siluman tadi katakan itu namanya Dini. Iya, Yang ditaruh di pojok. iya. Karena saya lurah yang bijak, yang pintar dan sakti juga, saya tidak mempercayai kesialan itu. Ya silakan masuk ke sini. Akhirnya saya pikir ya untuk nambah-nambah warga di sini. Gadis awak udah berkeluarga itu? Ya perempuan, Mereka gadis. janda, Gak bawa anak sendirian? sendirian, putih memang putih. Saya mohon maaf, atas dasar apa yang dikatakan itu adalah siluman? Ya saya tidak tahu. Yang jelas saya mendengarkan kabar seperti itu kasihan. Akhirnya ditempatkan di pojokan desa ini. Ya masih wilayah sini. Lah ngomong-ngomong itu masih di sini apa enggak ini Pak Lurah? Kalau sekarang itu memang sudah jarang kelihatan. Setahu saya itu dinikahi sama Kiai Kusnan. Berarti sekarang tinggal bersama Kiai Kusnan. Iya, Kiai Kusnan itu Tapi warga cuman- asli sini berarti. iya Pak Lurah. warga asli sini. Dia memang tokoh masyarakat. Dia berilmu tinggi, tapi lebih tinggi saya. Oh, Ya buktinya saya yang menjadi lurah. ya. Ya. Malah Kiai Kusnan juga pernah menjadi lawan pemilihan saya. Waktu saya pemilihan menjadi lurah. Kiai Kusnan itu. Iya, Tetapi cuman akhir-akhir ini warga yang di sini kan 30.000. Itu saya menang mutlak. Dari 30.000 itu yang memilih saya itu 29.999. Loh, cuma satu yang nggak milih itu. Calonnya satu ya. Itu karena sakit tidak bisa berangkat waktu pemilihan. Untuk lawannya itu ada 10. Gun, Salah satunya Orbe. termasuk Kiai Kusnan itu. Ya itu lawannya milih jenengan juga Nah berarti. itu buktinya. Nah, Ya, saking bijaknya saya kan. tapi tuh sebentar. Akhir-akhir berarti untuk sekarang jenengan udah nggak pernah lihat lagi itu yang namanya Dini itu. Sudah tidak kelihatan. Tapi ya memang sudah nikah sama Kiai Kusnan. Kalau boleh, apakah bisa dipanggil dengan Kiai Kusnan? Siapa tahu Kiai Kusnan tahu perihal perempuan yang bernama Dini siluman harimau itu. Kebetulan Kiai Kusnan kerjanya di samping desa ini. Ya jika ada keperluannya bisa saya undang. Bisa. Mohon izin lah Pak Lurah, saya minta tolong lah. Oh, tidak usah malu-malu atau sungkan. Lurah seperti ini sangat bijak. Amin, amin. amin. Ini tidak berapa ini? 66. 6. Apa tidak ketemu binatang-binatang buas malam-malam seperti ini datang ke sini?
Kebetulan binatang buasnya takut sama kami. Oh, tidak mungkin. Ya, kami juga berani kayak jenengan sih. Oh iya. Ini yang ular tadi. banyak. Ular banyak. Celeng. Tapi udah saya makan. Nah, ini. Mau dipanggil sekarang? Iya, boleh. Sok gitu mah. Mohon maaf merepotkan Pak Lurah. Tidak apa-apa. 30.000 wargane. Sing milih 9.000. Rezeki 9.000.